sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan. Proses pembangunan gedung serbaguna. Perenungan ini kita dasarkan pada bacaan ini, sekaligus juga saya langsung baca saja dalam bentuk surat dari Nehemia untuk panitia pembangunan. Jadi Nehemia tulis surat untuk panitia pembangunan, jadikan sebagai acuan, kira-kira begitu ya. Suratnya tidak panjang, sedikit saja. Ini saya baca saya surat supaya jangan lama-lama. Ini bentuk surat saja, tidak lama. Kepada yang terhormat dan yang terkasih panitia pembangunan gedung serbaguna Sidang Sinode Gemit di Saburajua di tempat. Salam dalam kasih Kristus. Saudara-saudari panitia pembangunan yang terkasih, saya senang bisa bertemu walaupun hanya melalui surat yang saya kirimkan ini. Saya tidak bermaksud untuk menggurui, melainkan hanya berbagi pengalaman iman. Semoga surat ini bermanfaat. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri lebih dahulu, karena saya pernah baca bahwa ada pepatah di daerah saudara-saudari yang mengatakan kalau tidak kenal maka tidak sayang. Nama saya Nehemia. Dalam sejarah Israel saya bukan orang sembarangan. Secara politik saya memiliki jabatan penting. Pertama sebagai juru minum raja, yang sesuai SK Raja Artasata saya bertugas untuk melakukan tes terhadap semua minuman yang akan diminum raja supaya jangan ada racun di dalam minuman raja. Ini tugas yang tidak sembarangan, dan karena itu hanya raja yang bisa angkat dan berhentikan. Yang menduduki jabatan inilah selalu orang-orang kepercayaan raja, maka saya katakan bahwa saya adalah orang kepercayaan raja. Saya juga diberi jabatan sebagai bupati di Yerusalem, di tanah Yehuda. Jabatan ini juga berdasarkan SK Raja Artasata yang sangat mempercayai saya. Dengan demikian saya tidak mau sombong, hanya jujur katakan bahwa saya orang penting pada waktu itu. Ini perkenalan singkat. Saudara-saudari panitia yang terkasih, saya senang mendengar bahwa saudara-saudari merencanakan untuk membangun gedung serbaguna untuk kebutuhan Sidang Sinode Gemit. Saya senang dengan rencana ini. Oleh karena itu saya ingin berbagi pengalaman tentang pembangunan dan segala prosesnya, termasuk tantangan dan peluangnya. Kebetulan saya juga pernah jadi ketua panitia pembangunan tembok di Yerusalem. Saya perlu sampaikan bahwa pada masa saya, pembangunan tembok suatu wilayah itu penting, karena itu terkait dengan keamanan dan kenyamanan di wilayah, serta terkait dengan harga diri.
Karena itu saya punya pengalaman menarik untuk dibagi, karena kemungkinan besar dalam proses pembangunan gedung serbaguna nanti saudara-saudari, khususnya panitia, mengalami hal seperti saya sebagai ketua pembangunan. Lewat surat ini, saya titip dua hal penting jadi pelajaran untuk bisa dipelajari dalam proses pembangunan. Yang pertama, saudara-saudari panitia yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pengalaman saya mulai proses pembangunan di Yerusalem berdasarkan cinta. Karena itu saya membangun dengan hati dan penuh tanggung jawab. Saudara-saudara nanti bisa baca di Alkitab dalam Nehemia pasal 1 dan 2. Saya minta izin pada raja waktu itu karena cinta saya pada daerah yang tidak terurus dengan baik. Karena itu saya bangun dengan hati sebagai persembahan saya pada daerah, tapi lebih jauh sebenarnya merupakan kecintaan saya kepada Allah. Karena daerah saya dikenal sebagai daerah di mana Allah berdiam dan berkuasa. Dengan demikian maka saya merencanakan membangun Tempel Yerusalem juga sebagai salah satu bentuk kecintaan saya kepada Tuhan Allah. Saudara-saudari, saya tidak bangun sendiri. Dengan hati saya juga ajak saudara-saudara saya yang lain untuk juga memiliki hati yang sama dalam pembangunan ini. Saudara bisa baca dalam Nehemia 2:18. Dengan hati saya mulai merencanakan pembangunan. Dengan hati juga saya ajak teman-teman untuk bantu pembangunan. Dan dengan hati teman-teman mau bantu dan sama-sama mulai pembangunan. Dengan satu hati kami kerja sama-sama, bahu-membahu dalam pekerjaan pembangunan itu. Saudara-saudara panitia yang terkasih, saya tulis ini supaya saudara ketahui dan belajar daripadanya. Dan supaya jangan kaget dan kemudian mundur lalu ketika besok-besok bertemu halangan. Saya mau kasih tahu bahwa kalau kita membangun dengan hati, maka Tuhan Allah pasti tolong. Jangan gentar, hadapi saya setiap rintangan, maju dalam keyakinan bahwa Tuhan menolong. Saudara-saudara yang terkasih, supaya jangan sampai karena alasan ini, lalu setiap saat kerja dengan muka bersedih dan berkerut, itu juga tidak baik. Demikian surat saya. Akhirnya selamat menggemul pembangunan gedung serbaguna yang baru. Tuhan Yesus menolong dengan berbagai cara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini
bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Oh, hidup ini sudah jadi berkah. Yang saya hormati dan saya kasihi Bapak Wakil Bupati Saburai Jua, yang saya hormati dan saya kasihi Ibu Ketua Majelis Sinode, Bapak Ibu, saudara-saudara, undangan dan hadirin yang sama saya hormati dan saya kasihi. Izinkanlah saya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk menyampaikan laporan panitia tentang rencana pembangunan gedung Aula Serbaguna Gereja Masih di Timur yang disediakan. Konstruksi lainnya dijadwalkan pada 1 bulan ketiga 2022 sampai dengan 1 bulan pertama tahun 2023. Yang ketujuh, peresmian dan serah terima dijadwalkan pada 1 bulan kedua tahun 2023. Dengan demikian kita harapkan pada persidangan Sinode Gebit ke-35 yang akan berlangsung pada bulan Oktober, gedung ini sudah bisa digunakan. Melalui kesempatan ini kami bersyukur dan berterima kasih atas segala dukungan Bapak Ibu mewakili pemerintahan Kabupaten Saburai Jua pada hari ini. Terus meminta dukungan dan doa supaya terjadi terus pemulihan di Kabupaten Saburai Jua. Pelayanan-pelayanan kita, karena tujuan salah satunya pelayanan itu supaya kita turun di tengah-tengah masyarakat. Di sana masih ada banyak jengitiu. Tuh, gereja Tuhan kita semua mesti harus siap. Yang berikut adalah tujuan daripada pembangunan ini. Saya harapkan supaya ada peningkatan atau pengembangan ekonomi jemaat. Tidak perlu merasa bingung. Amin. Karena itu pada siang hari ini benih dan janji iman telah diberikan oleh Pemprov Nusa Tenggara Timur, kalau tidak salah 2,5 miliar. Terima kasih kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. Tepuk tangan dulu untuk Bapak. Tinggal kita, jemaat Tuhan, untuk kita ambil bagian. Secara khusus masyarakat Kabupaten Saburai Jua, kita terus dukung pembangunan ini. Sekali lagi, pemerintahan Kabupaten Saburai Jua tidak akan pernah menutup mata terhadap pembangunan Aula Serbaguna ini. Kami akan terus mendukung sampai tuntas, sampai selesai, sehingga pemanfaatannya bisa dirasakan oleh masyarakat dan jemaat di Kabupaten Saburai Jua. Letakkan batu pertama, karena saya membayangkan 2 tahun tidak cukup untuk sebuah pembangunan.
Bapak Tius bilang, Ibu, kami sedang siap, waktunya akan tiba. Dan memang itu bukan waktu kita yang setel, Tuhan yang mengaturnya. Terpujilah nama Tuhan. Saya ajak kita tepuk tangan yang panjang untuk waktu ini. Saya juga ingat, apakah di sini atau di sana, mana yang harus menjadi tempat. Itu juga sebuah percakapan panjang. Di barat, kok di timur, kok di tengah, kok di mana. Perdebatan, percakapan. Tapi pada akhirnya, ketika Tuhan mengaturnya, semua jadi indah. Kita semua sudah disiapkan hati kita oleh Roh Kudus sendiri. Inilah tempatnya. Ketika bergumul akan memulai pelayanan ini, tim dari Kupang, Bapak Tius, Bapak Lai, dan kawan-kawan pikir berat, pergi pulang, biaya, kalau tim dari Kupang harus tangani semua secara teknis. Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa, kasih hikmat, dan ada kesediaan. Bapak Kadis PU dan tim bilang, kami siap untuk melaksanakan. Anak pendeta, kami akan siap untuk melaksanakan. Jadikan sidang ini sebagai kesaksian iman tentang pekerjaan Tuhan di Sabu. Klasis-klasis yang datang, mitra-mitra gemit yang datang dari berbagai penjuru dunia akan tiba di sini dan lihat betapa Tuhan mengasihi Sabu. Dan sidang ini, tempat ini akan menjadi arena kesaksian. Dan karena itu, jangan kedepankan ego kita. Rendahkan hati untuk saling dukung. Kawan-kawan pendeta mesti teguh di dalam kasih, di dalam iman, di dalam harapan, mendukung panitia yang ada. Beri dukungan spiritual, beri dukungan doa, beri dukungan semangat untuk pekerjaan besar hari ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 2 tahun ke depan. Yang kita tahu adalah bahwa ini pekerjaan Tuhan. Dia yang memulai dan dia akan menggenapinya. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda dan semua hadirin, waktu kami sidang majelis sinode Agustus yang lalu mengevaluasi kesediaan 2 klasis di Sabu sebagai tuan dan nyonya rumah, setelah dengar komitmen yang kuat, majelis-majelis klasis bilang, Mama, ini dan teman-teman, ini bukan hanya tanggung jawab klasis-klasis di Sabu. Kami berdiri bersama-sama. Dan karena itu, sampai pagi tadi mereka bilang, kalau sudah ada nomor rekening, kirim. Dan kami akan dukung. Jadi kami punya tugas sebagai majelis sinode. Tadi Nehemia bilang, ini raja ada bikin surat di mana-mana. Jadi kami pun tugas bagian dari kami bukan raja, tapi atur-atur surat supaya dukungan bisa sampai ke sini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Letakkan batu pertama groundbreaking ini kita taruh di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkatnya turun atas tempat ini. Shalom.